Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Mezuro dari Prodi PGMI kelas 6B yang akan mempresentasikan tentang mata kuliah seminar proposal yang berjudul tentang meningkatkan kemampuan dalam memahami materi Asmaul Husna dengan metode pembelajaran Katshot di kelas 5 MI Al-Ikhlas Surabaya. Selanjutnya yaitu yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Akidah akhlak merupakan mata pelajaran yang menanamkan dasar keimanan pada seseorang. Akidah akhlak merupakan keadaan batin seseorang yang menjadi sumber lahirnya suatu perbuatan. Oleh karena itu, dalam menjalani suatu hubungan antar sesama manusia harus dilandasi dengan akhlak karimah. Karena akhlak ini tidak hanya dirasakan oleh manusia itu saja, namun juga dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat, serta bernegara. Akhlak merupakan suatu hal yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Pembelajaran akidah akhlak bertujuan untuk membentuk keimanan dan perkembangan perilaku dari setiap peserta didiknya. Pembelajaran ini akan berhasil dilaksanakan apabila ditunjang dengan penggunaan sarana prasarana dan alat pembelajaran, media pembelajaran, dan metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik dan materi pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat dalam proses ini akan memudahkan kegiatan pembelajaran materi pembelajaran apabila dirancang berdasarkan pendekatan pembelajaran yang dipilih. Kurikulum K13 sudah diberlakukan di seluruh sekolah, yang tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas, sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dapat dicapai apabila proses pembelajaran yang berlangsung mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik untuk itu dengan rancangan pembelajaran yang baik. Dengan memperhatikan tujuan, karakteristik siswa, materi yang diajarkan, dan sumber belajar yang tersedia. Terus, berdasarkan hasil diskusi penelitian, guru dan sekolah ini disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang kurang efektif, murid kurang aktif dalam pembelajaran Asmaul Husna, kurang pemahaman murid tentang nama-nama yang terdapat dalam Asmaul Husna, perlengkapan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, selain metode ceramah dan diskusi yang selama ini sudah lazim, terdapat berbagai macam metode yang dapat diterapkan seperti demonstrasi dan tanya jawab. Di samping itu, terdapat beberapa model pembelajaran inovatif yang cocok diterapkan untuk mata pelajaran akidah akhlak, khususnya pada materi Asmaul Husna. Melihat keadaan ini, guru berusaha mengatasi melalui berbagai macam metode. Akan tetapi, masih banyak sikap dan perilaku murid yang kurang aktif. Menyadari bahwa pentingnya peran guru sebagai sumber informasi dan peningkatan motivasi dalam belajar, menulis merupakan mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi siswa kelas 5 melalui perbaikan pembelajaran. Nah, di sini saya tertarik pada penggunaan strategi Katshot. Maka saya menggunakan strategi Katshot agar siswa dapat memahami dan mengartikan nama-nama yang terdapat dalam Asmaul Husna. Strategi pembelajaran atau metode Katshot merupakan strategi yang digunakan pendidik dengan maksud mengajak peserta didik untuk
memahami dan mengartikan nama-nama yang terdapat dalam Asmaul Husna. Dalam pembelajaran metode Katsot merupakan model pembelajaran active learning yang memberdayakan peserta didik untuk aktif dengan menggunakan otak untuk menemukan konsep dan memecahkan masalah yang dipelajari. Di samping itu, untuk menyiapkan mental dan melatih keterampilan fisik peserta didik. Melalui strategi pembelajaran Katsot, pembelajaran Asmaul Husna dapat diselenggarakan secara efektif sehingga siswa mampu memahami nama-nama yang terdapat dalam Asmaul Husna. Berdasarkan pemikiran demikian, maka penulis melakukan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan strategi pembelajaran metode Katsot dalam mata pelajaran akidah akhlak, materi pokok Asmaul Husna dan menghafal Asmaul Husna. Definisi istilah berikut. Beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian. Katsot ini bisa disebut dengan sortir kartu, yaitu pemilahan kartu. Metode ini merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik, klasifikasi fakta tentang objek atau mereview informasi gerakan fisik yang dominan dalam strategi ini dapat membantu mendinamiskan kelas yang jenuh dan bosan. Strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas. Masalah yang dapat dirumuskan yaitu: yang pertama, bagaimana penerapan metode pembelajaran Katsot dalam pembelajaran akidah akhlak materi Asmaul Husna siswa kelas 5 MI Al-Ikhlas Surabaya. Yang kedua, bagaimana model pembelajaran Katsot yang diterapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam memahami materi Asmaul Husna kelas 5 di MI Al-Ikhlas Surabaya. Selanjutnya yaitu bab 2. Di sini saya memberi judul dari proposal yang sudah saya buat adalah meningkatkan kemampuan memahami materi Asmaul Husna dengan metode pembelajaran Katsot di kelas 5 MI Al-Ikhlas Surabaya. Subjudul dari bab 2 yaitu: yang pertama, kemampuan dalam memahami materi Asmaul Husna. Yang kedua, macam-macam Asmaul Husna dan artinya. Selanjutnya yaitu manfaat Asmaul Husna. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran Asmaul Husna, penerapan metode Katsot dalam pembelajaran Asmaul Husna, kelebihan dan kekurangan metode Katsot, kelemahan metode Katsot, langkah-langkah metode Katsot dalam pembelajaran Asmaul Husna, hipotesis tindakan, indikator keberhasilan, indikator hasil belajar. Selanjutnya yaitu bab 3. Metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau bisa disebut dengan PTK. Tipe penelitian tindakan, partisipasi atau kolaborasi dalam penelitian ini. Penelitian selain aktif meneliti, mendiagnosis, merancang tindakan, melaksanakan tindakan, kemantauan, dan menganalisis. Penelitian juga terjun melaksanakan dalam kegiatan
antara orang yang menjalankan tindakan orang-orang yang dikenai tindakan kolaboratif, artinya peneliti berkolaborasi atau bekerja sama dengan guru sebagai mitra dalam satu tim, yaitu guru di kelas 5 di MI Al-Ikhlas yang terlibat langsung dalam persiapan yang dilakukan, pelaksanaan tindakan, dan perencanaan untuk siklus berikutnya. Menurut raport dan Hopkins, pengertian penelitian tindakan kelas adalah penelitian untuk membantu seseorang dalam mengatasi secara praktis persoalan yang dihadapi dalam situasi darurat dan membantu percapaian tujuan ilmu sosial dengan kerjasama dalam kerangka etika yang disepakati bersama. Nah, di sini itu menurut ilmuwan. Selanjutnya yaitu setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam kelas 5 di MI Al-Ikhlas Surabaya. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 5 MI Al-Ikhlas Surabaya dengan sebanyak siswa yaitu 17, terdiri dari 10 siswa perempuan dan 7 siswa laki-laki. Variabel yang diselidiki yaitu yang pertama, keterampilan dalam memahami materi Asmaul Husna adalah seseorang yang paham atau hafal tentang apa itu Asmaul Husna dan arti dari Asmaul Husna tersebut dan tahu kandungan dari Asmaul Husna. Yang kedua yaitu media video adalah salah satu alat audiovisual yang berupa suara, gambar, dan tulisan. Selanjutnya yaitu rencana tindakan. Penelitian ini direncanakan ke dalam 2 siklus. Namun apabila kemampuan dalam memahami materi Asmaul Husna dengan media video belum mengalami peningkatan dalam pembelajaran, maka penelitian akan melanjutkan ke siklus berikutnya. Prasiklus. Pada tahap ini kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengidentifikasi masalah yang ada dengan melakukan observasi atau pengamatan dengan cara wawancara pada guru akidah akhlak kelas 5 melakukan observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Siklus pertama. Pada tahap perencanaan siklus 1 ini, peneliti akan menyiapkan semua hal yang berkaitan dengan penelitian diantaranya, yaitu yang pertama, membuat rencana pembelajaran atau RPP pada siklus pertama ini yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pada siswa terhadap materi Asmaul Husna. Menyiapkan media, menyusun lembar kerja, menyusun instrumen. Terus, pada tahap ini seorang peneliti harus melaksanakan pembelajaran dengan penerapan metode pembelajaran cut-shot. Pada tahap ini, penelitian menjadi guru mata pelajaran akidah akhlak, sedangkan guru mata pelajaran sebagai observer. Pada siklus ini, peneliti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, siswa mendengarkan tujuan. Yang kedua, guru melakukan persepsi. Yang ketiga, siswa melakukan pembelajaran yang sesuai dengan metode cut-shot. Yang keempat, siswa melakukan proses pengaplikasian kartu sortir tersebut yang telah disediakan oleh guru. Yang kelima, mengerjakan latihan soal sebagai evaluasi dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengamatan. Pada tahap pengamatan ini, hal yang dilakukan oleh peneliti melakukan pengamatan mengenai semua proses pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan untuk melakukan proses pembelajaran di siklus berikutnya. Meneliti hasil data yang telah terkumpul melalui lembar pengamatan siswa. Mengamati proses pembelajaran. Setelah melakukan observasi, hal yang dilakukan peneliti yaitu menganalisis hasil observasi dan merefleksi untuk mengetahui hasil dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siklus yang ke-1. Dengan menerapkan metode pembelajaran cut-shot di kelas 5 MI Al-Ikhlas Surabaya, jika hasil refleksi siklus pertama belum menunjukkan peningkatan kemampuan siswa dalam
memahami materi Asmaul Husna, maka peneliti akan melakukan siklus kedua dengan cara melakukan perbaikan berbagai kekurangan dan siklus yang pertama. Selanjutnya yaitu siklus kedua. Pelaksanaan siklus kedua ini sama halnya dengan pelaksanaan di siklus yang pertama, yaitu melakukan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan pengamatan, dan refleksi. Namun, siklus kedua memiliki perbedaannya signifikan, yaitu adanya berbagai macam perbaikan dari siklus sebelumnya untuk mengatasi berbagai macam hambatan dan kesulitan yang ditemui pada siklus yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu data dan cara pengumpulannya. Yang pertama yaitu jenis data. Dalam melaksanakan perbaikan pembelajaran ini, penulis menemukan dua jenis data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data kuantitatif yang berupa nilai hasil belajar siswa dengan mencari nilai rata-rata, persen, keberhasilan, dan lain-lain. Yang kedua, data kualitatif yang berupa observasi di mana aspek yang telah dinilai adalah keaktifan siswa, perhatian, antusias, kepercayaan diri, motivasi, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu tes kemampuan. Tes kemampuan dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam mengartikan Asmaul Husna. Yang kedua yaitu observasi, untuk melihat aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung untuk mengetahui kemampuan mengartikan Asmaul Husna pada mata pembelajaran agama Islam melalui strategi Cut-Shot yang dapat diketahui dari aktivitas guru. Aktivitas guru yang diamati adalah sesuai dengan tahapan atau langkah-langkah strategi Cut-Shot, yakni sebagai berikut. Guru membagikan potongan kertas yang berisi tentang informasi atau contoh nama-nama Asmaul Husna. Guru meminta siswa untuk bergerak dan berkeliling dalam kelas untuk menemukan kartu dengan kategori yang sama. Yang ketiga, guru memberikan bagi siswa yang sudah menemukan kartu dengan kategori yang sama untuk mempresentasikan kategori masing-masing di dalam atau di depan kelas. Guru meminta siswa untuk menempelkan di papan tulis bahasa yang ada di dalam kartu tersebut. Guru memerintahkan seorang siswa pemegang kartu judul dari masing-masing kelompok untuk menjelaskan dan sekaligus mengecek kebenaran urutan per pokok bahasan. Guru memberikan hukuman bagi siswa yang salah mencari kelompok sesuai bahasan atau guru mengakhiri proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu aktivitas siswa. Adapun aktivitas siswa yang diamati adalah sesuai dengan tahapan atau langkah-langkah strategi Cut-Shot, yakni sebagai berikut. Siswa mengambil potongan kartu yang berisi tentang informasi atau contoh nama Asmaul Husna. Siswa bergerak dan berkeliling dalam kelas. Siswa yang sudah menemukan kartu dengan kategori yang sama mempresentasikan kategori masing-masing di depan kelas. Siswa menempelkan bahasa yang ada dalam kartu tersebut berdasarkan urutan-urutan bahasa yang dipegang kelompok tersebut di papan tulis. Seorang siswa pemegang kartu judul dari masing-masing kelompok untuk menjelaskan sekaligus mengecek kebenaran untuk per pokok bahasan. Selanjutnya yaitu siswa yang salah mencari kelompok sesuai bahasan diberi hukuman yang kreatif. Siswa menyimpulkan isi pembelajaran yang sudah dipelajari. Selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data secara kualitatif dan secara kualitatif. Data kualitatif tersebut digunakan untuk melengkapi data kuantitatif. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada guru kelas dan siswa kelas 5 di MI Al-Ikhlas Surabaya. Wawancara dilakukan sebelum dan sesudah tindakan. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang data nilai siswa, sumber belajar, dokumen, foto, absensi, dan lain-lain yang dibutuhkan selama proses pembelajaran pada materi Asmaul Husna. Selanjutnya yaitu indikator kinerja. Indikator kinerja adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari kegiatan penelitian tindakan kelas dalam meningkatkan atau memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu terlaksananya pembelajaran dengan menggunakan media kertas atau dengan hasil observasi aktivitas guru dan siswa kurang lebih 85.
Meningkatkan kemampuan memahami materi Asmaul Husna bersusun dengan nilai di bawah KKM, yaitu 60. Dikatakan lulus apabila 80% telah mencapai nilai KKM. Selanjutnya yaitu tim peneliti dan tugasnya. Penelitian tindakan kelas yang dilakukan merupakan kolaborasi guru kelas 5 di MI Al-Ikhlas Surabaya, yaitu Ibu Siti Aisyah SPD, dan peneliti kelas, dan penelitian saling bekerja sama agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman pada siswa. Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terkait materi Asmaul Husna dengan menggunakan metode Cut-Shot. Adapun rincian tugas guru, kelas, dan peneliti adalah sebagai berikut. Ya, ini yaitu guru kolaborasi dan dengan peneliti. Seperti ini ya. Selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.